Waalaikumsalam. Selamat pagi hari ini. Sehat Pagi, kabarnya? alhamdulillah sehat. Maaf mengganggu waktunya Bu ya. Hari ini saya ini Didi Herwansa dari SMP Negeri 3 Gunung Megang, CGP Angkatan 11. Di sini tujuan saya untuk melaksanakan tugas demonstrasi modul 3.1. Jadi minta waktunya Ibu. Iya, Baik Bu, silakan. ini dengan Ibu siapa? Supartila. Ibu Supartila sebagai Kepala Sekolah SD 15 SD 15 Gunung Mega. Gunung Megang. Baik Bu ya, mungkin selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai manajer pimpinan SDN 15 Gunung Megang ini mungkin banyak masalah mungkin yang pernah diatasi, yang ditemui. Nah, di sini saya ingin menggali sedikit pengalaman-pengalaman Ibu. Pertama, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, mungkin kemudian bujukan moral. Kira-kira bagaimana Bu? Kalau menurut saya, kalau masalah menangani kasus itu terutama kita selesaikan titik permasalahannya itu di mana. Kemudian kalau kita sudah tahu titik permasalahannya itu, baru kita musyawarahkan untuk mencari jalan keluarnya seperti apa. Kita selesaikan secara musyawarah. Jadi intinya itu masih berkolaborasi Bu ya. Iya. Mengidentifikasi. Kerjasama ya. Oke. Kalau itu kemudian cara mengambil keputusannya Bu, kira-kira apakah masih harus musyawarah atau tidak harus hari ini memutuskan suatu permasalahan itu? Apakah dipikirkan, direnungkan terlebih dahulu, ambil tindak lanjut ke depannya? Iya. Itu kita tidak langsung kita putuskan, tetapi kita masih merenungkan dulu solusi atau jalan keluarnya bagaimana yang harus kita kasih, istilahnya mana masalah yang harus yang benar-benar kita selesaikan. Itu kalau memang permasalahan itu memang berat, ada dua permasalahan misalnya contoh, contoh anak bertengkar. Nah itu kan kita panggil dulu satu persatu, kan antara satu dengan yang lainnya itu kita kasih arahan, bimbingan ya, atau bimbingan supaya anak tersebut itu menyadari kesalahannya dan saling bermaafan. Itu contoh. Artinya Bu ya, kalau misalnya masih bisa belum bisa diselesaikan secara dengan anak itu masing-masing, mungkin orang tua Bu ya. Ya, kalau tidak bisa kita selesaikan dengan anak secara langsung, itu solusinya kita panggil orang tua, wali murid. Jadi kita arahkan, kita beri pengarahan atau bimbingan tentang anak tersebut, bagaimana kita ceritakan semua kan kronologinya. Nah itu baru itu kerjasama antara sekolah dan pihak wali itu biar berjalan dengan baik. Baik, tadi Ibu sudah menceritakan kerjasama dengan orang tua dengan membimbing anak tersebut. Berarti itu sudah menunjukkan langkah-langkah prosedur salah satunya Bu ya. Nah, selama Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut, hal efektif apa dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam masalah apa? Dilema etika, kasus-kasus dilema etika ya? Ya. Nah, ini untuk menyelesaikannya, yang pertama jelas kita melalui pendekatan. Komunikasi Bu ya? Komunikasi dengan anak. Kemudian kalau kita sudah mengerti, paham dengan itu masalah tersebut, kita diskusikan. Kita ambil mana jalan keluarnya yang terbaik untuk anak tersebut. Iya, betul. Nah, selama Ibu mengatasi permasalahan yang dihadapi, kira-kira ada tidak tantangan terhadap mengenai penyelesaian terhadap kasus tersebut? Iya, kalau masalah tantangan itu pasti ada. Karena kadang orang tua wali murid itu kadang dia tidak tahu apa yang
apa tingkah laku apa anaknya di dalam sekolah itu ada yang tidak memahami atau tidak mengerti, dia maunya anaknya itu benar. Iya. Gitu. Nah, maka kita satu-satunya jalan kita harus berdiskusi sama wali tadi, kita tunjuk pengarahan kegiatan anaknya di sekolahan atau tingkah laku anak tersebut, jadi untuk mencari titik permasalahan supaya masalah tersebut bisa diselesaikan. Oke. Tadi juga Ibu berbicara penyelesaian setiap permasalahan itu tidak harus diselesaikan secara langsung, Bu ya. Nah, kira-kira faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Misalnya dibantu oleh rekan sejawat, atau dibantu oleh wakil, atau dibantu oleh orang tua siswa. Apa saja kira-kira yang bisa membantu? Kalau yang bisa membantu jelas kami kerjasama sesama antar sekolah, antar guru, ya, baik itu wakil kepala sekolah, guru, dan memanggil walinya itu. Jadi untuk mencari titik temu, Bu ya, penyelesaian. Ya. Jadi berkolaborasi, tetap berkolaborasi. Iya, tetap. Kalau nggak ada kerjasama, kita nggak bisa berjalan. Iya. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Bu ya. Iya, boleh. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan? Kira-kira. Kalau menurut saya, hikmahnya ibaratnya. Dari hasil pengalaman saya selaku pimpinan di sini, alhamdulillah tidak begitu sulit sih untuk memecahkan masalah itu. Alhamdulillah bisa tuntas semua. Alhamdulillah. Mungkin itu saja, Bu ya, untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih waktunya. Kalau ada salah kata atau pertanyaan dari saya minta maaf. Ya, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Kami juga mungkin jawaban sampean, jawaban Bapak mungkin tidak begitu pas. Itu ya saya juga minta maaf. Kita sebagai manusia itu tentunya yang namanya hilap itu pasti ada. Terima kasih, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Intan. Pagi. Ya, dengan Bapak Intan Shah selaku Kepala Sekolah SMP 3 Gunung Megang, Bapak ya. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Hari ini saya ingin menyelesaikan tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 11, demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di sini saya ingin berbagi mengetahui sedikit pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Mungkin dengan cara berbagi, cara pengatasan setiap permasalahan yang dihadapi, bagaimana kemudian sebagai referensi saya untuk kedepannya. Langsung saja Pak ya ke pertanyaan pertama di sini yang ingin saya tanyakan. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini, dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan. Bagaimana caranya? Yang pengalaman saya sendiri, dilema etika ini, kasus-kasus dilema etika ini ya pernah terjadi di lingkungan sekolah kita. Saya sebagai kepala sekolah, cara mengidentifikasinya ya mungkin ada laporan dari guru. Setelah itu kami tindak lanjuti dengan mengajak teman sejawat, entah itu wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan guru-guru, atau bila perlu mengundang guru BK. Oke. Baik, berarti Bapak misalnya menghadapi semua permasalahan baik itu mengenai dilema etika ataupun bujukan moral, artinya Bapak sudah mengambilkan keputusan dengan berkolaborasi. Ya, benar. Di situ langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan? Apakah misalnya mengidentifikasi atau menganalisis terlebih dahulu? Di situ dalam menghadapi dilema etika ini ya, yang pertama kan kita bermusyawarah dulu dengan teman sejawat tadi. Ya, kita mengidentifikasi dulu apa permasalahannya. Setelah
tahu permasalahannya itu, baru kita ya kumpulkan wakil kurikulum, wakil kesiswaan tadi, Ya. sama guru BK dan guru-guru yang lain. Jadi mengambil suara terbanyak atau yang tepat. Ya, jangan sampai nanti keputusan itu merugikan orang lain. Oke. Baik, artinya masih berpikir jangka panjangnya, Pak ya. Ya. Nah, dari situ hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Apakah melalui komunikasi, apakah menggunakan pendekatan, atau melalui bimbingan? Mungkin ya ketiga-tiganya bisa dipakai, Bisa digunakan, Pak ya. bisa digunakan kan. Ya, keterbukaan, komunikasi, ngobrol kan. Ya. Ini ngobrol santai, dengan seperti itu mungkin permasalahan tersebut ya bisa diselesaikan. Kalau memang permasalahan itu urgent, ya harus musyawarah tadi. Oke, artinya dicari jalan keluarnya Ya, secara cari jalan bersama-sama. keluar, ya. Oke. Hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan, misalnya ada tekanan pihak lain. Oh ya, mungkin kadang-kadang keputusan ya sebagai pimpinan itu kadang-kadang Bertentangan. ya, gitu. bertentangan, mungkin terlihat tidak adil. Tapi ya kita mengambil keputusan itu, kalau keputusan itu dengan bermusyawarah, mudah-mudahan ya tidak akan sampai merugikan pihak lain. Baik, biar lebih fokus di sini ada pertanyaan yang agak mungkin keputusannya harus diselesaikan dengan di tempat, atau keputusan permasalahan tersebut harus dipikirkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana prosedur Bapak untuk menyelesaikan dilema etika tersebut? Apakah mungkin menggunakan prosedur yang langsung diselesaikan atau perlu ditindaklanjuti terlebih dahulu? Ya lihat permasalahannya. Kalau permasalahan memang urgent pada hari itu, ya harus kita selesaikan di hari itu, tapi tidak mengambil keputusan sendiri. Itu tadi dengan bermusyawarah. Tetapi kalau permasalahan itu masih bisa kita handle di hari-hari berikutnya, ya kita ngajak bila perlu, ya kalau memang itu permasalahannya besar, ya kita mungkin mengundang pengawas, mungkin mengundang dari dinas pendidikan. Kita berkolaborasi tadi dengan guru-guru mengambil keputusan yang tepat, supaya tadi jangan sampai ya keputusan itu ada pihak-pihak yang dirugikan. Oke, pertanyaan yang berikutnya, faktor apa saja yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Misalnya dukungan dari teman sejawat atau bimbingan guru senior. Kira-kira ya itu pasti kan, sebagai pimpinan kita ya harus berkolaborasi dengan teman-teman kan. Jadi seandainya ada permasalahan, ya kita bermusyawarah, ya, jangan sampai ya keputusan itu keputusan yang tidak adil, hanya keputusan kepala sekolah. Tapi kalau bermusyawarah artinya keputusan itu keputusan bersama. Oke. Baik, pertanyaan terakhir Pak, dari semua yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik sebagai pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya baru-baru ini mungkin saya sudah ada pernah pengalaman dalam menghadapi permasalahan tersebut. Ya dengan adanya ya dilema etika ini, keputusan yang diambil itu ya alhamdulillah dengan adanya bermusyawarah tadi, ya tidak sampai ya merugikan pihak-pihak yang lain. Itulah gunanya berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Jadi artinya bukan keputusan itu, karena sekolah ini adalah ya wadah kita belajar anak-anak, bermusyawarah dengan teman-teman ketika ada permasalahan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka keputusan itu diambil secara bersama-sama. Oke, jadi Bapak selalu memanfaatkan
keputusan bersama-sama dulu, baru dipertimbangkan. Baik, itu saja Bapak. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3 saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, luar Sehat. biasa. Anak-anak sudah pulang kerja ya? Iya, Sudah alhamdulillah baru ini. saja. Baru saja Oh pulang. iya. Maaf mengganggu Bu ya hari ini. Boleh. Di sini saya perkenalkan diri dulu, nama saya Dedi Herwansa dari SMP Negeri 3 Gunung Megang. Saya ini CGP Angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Iya, iya. Jadi tujuan saya ke sini mau berbincang-bincang dengan Ibu Boleh. selaku manajer kepala sekolah. Dengan Ibu siapa? Khairil Fatihah, Kepala sekolah Bu Kepala ya? Sekolah TK Dharma Wanita UPPKA, Sumaja Makmur. Oke, bisa minta waktunya Bu ya? Insya Allah. Langsung saja Bu, pertanyaan pertama Boleh. Bu ya. Boleh, boleh. Dibawa santai Bu ya. Oke. Pertanyaannya di sini, selama Ibu sebagai kepala sekolah di sini, manajer sekaligus pimpinan, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus baik itu dilema etika maupun Ya. kasus rujukan moral? Jadi terutama untuk figur guru dulu ya di Ya. sini, karena kita itu dari pondasi mengajar anak, maka saya sebagai kepala sekolah apabila ingin mencari seorang guru, makanya karakter yang pertama kali yang saya cari yaitu dari sifat-sifatnya yang benar-benar bisa menjadikan pedoman untuk anak-anak kedepannya. Contoh, karakternya memang harus baik, jujur, sopan, perilakunya, penyayang atau tidaknya dengan anak gitu. Jadi karena memang hasil dari pendidikan yang benar-benar akan mendapatkan hasil anak yang kedepannya lebih baik ya dari TK ini, insya Allah itu pikiran kami seperti itu. Artinya yang diperhatikan adalah cara karakter guru tersebut membimbing. Oke. Karena ini sebagai pondasi membentuk karakter anak dari sejak dini Bu ya. Oke, sudah bagus Bu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menghadapi problema yang ada di sekolah ini? Kalau kembali ke guru lagi, bahwasanya kita di sini sebenarnya tidak ada batasan di antara di antara kepala sekolah dan guru. Jadi walaupun kita itu ada statusnya antara guru dan kepala sekolah, kami partner. Jadi ada masalah apa-apa, kita saling terbuka, tidak pernah menyembunyikan masalah, ataupun ada masalah sekalipun dengan wali ataupun murid, kita bicarakan bersama-sama. Jadi alhamdulillah di antara guru-guru itu ketika ada hal-hal yang saya sendiri kurang pas ataupun begitu sebaliknya, kami saling membenahi gitu. Nah itu enaknya di TK, karena memang di TK itu ya intinya tidak ada batasan lah antara guru dan kepala sekolah gitu. Artinya dijadikan seperti sahabat Bu ya, biar partner, biar rasa terbuka tadi ya. Baik, tadi pertanyaan kedua Bu ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Kalau tadi pertanyaan kedua itu bagaimana solusinya, yang ini langkah-langkah prosedurnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan? Jadi setiap kita dalam sekolah itu kan pasti ada ya. Nah, kalau saya membiasakan untuk berbicara tatap muka dengan yang bersangkutan, kita bicara dulu baik-baik, apa solusinya, apa keluhannya, ataupun bahkan bagaimana tindakan yang akan kita lakukan. Jika memang dia ibaratnya ada keluh kesah dengan teman ngajar ataupun dengan anak, maka kita bersama-sama mengeluarkan solusinya. Tidak serta-merta saya harus bilang harus begini. Jadi kalau saya intinya apa yang kita lakukan dan menurut kita itu bersama-sama baik, maka kita lakukan bersama gitu. Artinya masih diputuskan bersama-sama, musyawarah terlebih dahulu Bu ya. Betul. Oke, selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan Bu? Gitu ya. Kadang ya kembali ke sifat manusia. Kita masih ada rasa toleransinya, ada pertimbangannya. Jika nanti saya berbicara seperti ini menyinggung atau tidak gitu ya. Jadi apalagi di sini perempuan semua, kalau ibaratnya ibu guru TK itu memang benar-benar
ada sifat sensitifnya atau bagaimana itu pasti, karena ya kembali ke sifat manusia ya. Jadi kalau saya intinya setiap masalah apa yang kita harus kita pecahkan bersama, ya kalau saya kembali ke bagaimana menyikapi atau menghadapi karakter guru masing-masing dengan cara ya, jika memang guru tadi itu orangnya bahasanya orang Jawa itu cuawa ya, dengan nada dia gimana caranya. Kalau dia memang lembut, orangnya sensitif, ya kita dengan cara bagaimana supaya dia tidak tersinggung lah intinya. Gitu. Jadi tantangannya itu ibaratnya diri ibu sebagai pimpinan harus lebih memahami karakter guru tersebut. Oke, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus? Misalnya kasus tersebut harus diselesaikan sekarang dan tidak boleh dibawa pulang. Apakah harus dipikirkan terlebih dahulu, tindak lanjutnya baru diselesaikan? Kalau yang pasti saya tuh kalau di diri kita mungkin itu tuh prosedur ya, artinya setiap memecahkan masalah itu kalau di pendidikan formal memang harus melalui prosedur. Tapi kalau kembali ke di sini tadi dasar fondasi di TK itu mungkin agak berbeda dengan SD atau SMP. Memang di sini itu tuh masih banyak ditimbang rasanya. Jadi cara menyelesaikan, cara menegurnya juga harus dengan cara kita pelan-pelan, ataupun memang kita harus mungkin ya kita WhatsApp dulu, kita bikin janji, ataupun nanti kita mau ketemu atau tatap muka di sekolah, di kantor berdua atau bagaimana. Jadi yang pasti selalu mengkondisikan keadaan yang tadinya sekira-kiranya sudah kita rencanakan bisa jadi berubah gitu. Jadi mengkondisikan keadaan yang bagaimana baiknya akan kita terapkan gitu. Oke, itu sudah bagus Bu ya. Kalau di masalah dengan saya itu namanya coaching. Gitu. Jadi curhat. Yang teman yang memiliki masalah curhat, cerita ke kita. Kita bukan menggurui, tapi kita mencari jalan keluar sama-sama. Jadi kemitraan. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini memudahkan ibu untuk mengambil keputusan? Apakah ada rekan sejawat yang membantu ibu? Apakah ada dukungan dari senior dan lain sebagainya? Tanpa menyebutkan siapapun ya. Ada, karena memang di setiap lembaga saya rasa mungkin sama ya. Ada salah satu di antara guru, kita sebagai kepala sekolah pasti ada guru yang mensupport kita, ada yang memberikan masukan kita, dan pada intinya dia sudah menjadi sebagian nafas di sekolah lah intinya. Ada ya. Dan kebetulan dia juga sebagai operator kita gitu. Walaupun ibaratnya dia itu masih muda, tapi profesional di sekolahan. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang sebaiknya kita lakukan, nah itu semuanya sedikit banyak dia tahu gitu kan. Jadi ya membantu ya. Iya, sangat membantu sekali. Makanya berkembang tidaknya itu kan perlu kawan yang bisa menyupport kita. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik? Saya selama mengajar dan menjadi kepala sekolah, kemungkinan dari awal saya tidak ada niatan untuk bagaimana ya menjadi baik di mata orang, ataupun akan menelurkan anak-anak yang bisa menjadi apa pada masanya nanti. Tetapi saya hanya berprinsip selagi saya bisa dan dibutuhkan orang, tetap akan saya lakukan sampai kapanpun. Walaupun bagaimanapun caranya, karena memang kita sudah jatuh bangun adanya di TK ini, dan sampai sekarang alhamdulillah TK masih banyak dipercaya masyarakat desa Semaja Makmur. Ya, jadi intinya motivasi lah ya, memotivasi diri, memotivasi rekan sejawat untuk terus berbagi ilmu, mengembangkan karakter sebuah dari anak didik itu sendiri. Oke, terima kasih Bu sebagai kepala sekolah sudah memberikan waktu, sudah berbincang-bincang, sudah memberikan jawaban, kemudian ilmu untuk saya ke depannya. Semoga kita semua di sini diberikan kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.